Shalom adik-adik, shalom Gabriel, shalom Yusti, shalom. Wah, kakak lihat kalian sudah siap kayaknya untuk memuji Tuhan. Pastinya ya kakak, adik-adik yang di rumah pun sudah siap ya untuk kita boleh beribadah untuk hari ini. Baik, kalau sudah siap kita mau bersukacita di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu hari ini kami bisa berkumpul bersama melalui ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk sekolah minggu ya Tuhan. Berkati anak sekolah minggu, mama papa yang di rumah ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja, berkati gereja GBI Kemang, berkati pendetanya, pengerja semuanya ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, berkati bangsa Indonesia, selalu sertai bangsa Indonesia, presidennya, wakil presiden, serta menteri-menteri. Juga berkati Indonesia dari COVID ini ya Tuhan, berkati kami semua dijauhi dari penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Semoga cepat selesai pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Yuk sebelum memuji Tuhan, Yusti sama Gabriel kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yuk. Ajak teman-temannya di rumah untuk bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik buat kalian semua. Yuk kakak undang kalian untuk bangkit berdiri bersama. Kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Haleluya, karena kasih Yesus indah bagi kalian semua. Ayo Yusti, Gabriel, kita bersukacita. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yuk Yusti sama Gabriel katakan. Si Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sama-sama katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi Yusti sama Gabriel katakan, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya lompat yuk buat Tuhan, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Teriak keras, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Teriak yang keras, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, tinggi-tinggi. Ayo Yusti, kita lompat buat Tuhan Gabriel. Tinggi, kasih Yesusku. Haleluya. Dalam-dalam lautan, kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
kasih Yesus mengalahkan segala. Kita lompat yuk buat Tuhan. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, lompat lagi. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Amin. Nama Tuhan dipuji. Yuk adik-adik yang di rumah angkat tangan buat Tuhan, katakan puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Haleluya. Nah, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu sama Yusti dan Gabriel. Bagaimana perasaannya setelah memuji nama Tuhan? Perasaannya bagaimana? Menyenangkan. Yusti? Menyenangkan. Iya, pastinya kalau kita sudah memuji Tuhan, maka ada sukacita. Amin. Adik-adik pasti juga ada sukacita setelah memuji Tuhan. Seperti Gabriel dan Yusti. Tuhan memberikan sukacita. Amin. Yuk, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan menyembah Tuhan. Katakan sore hari ini, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mengasihi Tuhan selama kami hidup Tuhan. Sampai Engkau datang yang kedua kali, kami akan tetap mengasihi Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini
rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Pastinya hebat, dahsyat, luar biasa. Kita masuk di minggu ketiga bulan Juli. Kita masih ada pandemi, tapi kita melihat peranan Tuhan Yesus, peranan Roh Kudus buat kita semua. Kita semua menjadi taat, kita semua menjadi kuat, kita semua menjadi happy terus walaupun pandemi. Kita semua menjadi tidak takut, tidak khawatir. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini Kak Desri akan berbagi firman Tuhan. Kak Desri belajar, adik-adik belajar, mama papa belajar, dan bersama Tuhan Yesus. Dan ada Roh Kudus yang membuat kita mampu melakukan firman Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini Kak Desri ambil di Kisah Para Rasul. Ada dua tokoh Alkitab, dua sahabat, yaitu Yohanes dan Petrus. Mereka ini murid Tuhan Yesus, tapi mereka tidak takut. Mereka berani. Karena siapa? Karena ada Tuhan Yesus, ada pribadi Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hati mereka, sehingga mereka berkata-kata tidak takut. Amin. Sama dengan kita, karena Roh Kudus. Mungkin adik balita yang masih balita, Mama, aku ditinggal mama sendiri. Tapi kakak ingat, oh iya, kan ada Roh Kudus. Kan mama hanya ke warung, aku tidak takut. Nah, seperti itu ya adik-adik. Mungkin yang adik balita, aku takut pipis. Oh iya, ingat, bersama Tuhan Yesus aku gak takut. Aku bisa pipis sendiri ke belakang. Nah, itu peranan Roh Kudus. Terus adik-adik yang SD, aku gak bisa matematika, gimana ya? Berdoa sama Tuhan, Roh Kudus akan menuntun. Akhirnya kakak bilang, aku bisa, bersama Tuhan Yesus aku bisa. Amin. Itulah pentingnya Roh Kudus, yang membuat kita takut akhirnya tidak menjadi takut, yang membuat kita sedih tapi akhirnya tidak sedih karena ada Roh Kudus. Amin. Yang membuat kita khawatir, tapi ada Roh Kudus, akhirnya kita tidak khawatir. Amin. Yuk kita simak firman Tuhan hari ini. Disimak ya. Nanti setelah itu Kak Desri pengen tanya, pengen tahu nih, kita bisa dengar gak firman Tuhannya? Kita bisa jawab gak yang tadi kita simak? Amin. Yuk sebelumnya Kak Desri ajak berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan terlalu baik. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus urapi setiap kami. Tidak ada yang terkecuali. Hari ini anak-anak luar biasa akan taat, akan mendengarkan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan isi hatimu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 31. Kak Desri ulang lagi dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 31 dengan perikop Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Adik-adik semuanya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan murid-murid Tuhan Yesus ketakutan, sendiri, bingung. Namun mereka ingat, oh ya, Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong. Tuhan Yesus berjanji, Dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan di hari Pentakosta, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Petrus, Yohanes, dan murid lainnya. Dan lihat, ketika Roh Kudus sudah ada pada murid-muridnya, apa yang terjadi? Petrus menjadi berani berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan lihat, 3.000 orang bertobat lalu dibaptis. Tidak itu saja, Petrus juga diberikan karunia mukjizat untuk menyembuhkan orang lumpuh agar berjalan,
orang sakit menjadi sembuh. Dan Petrus berani berkata-kata di hadapan orang banyak. Berkata, Yesus adalah Tuhan. Dan lihat pekerjaan Roh Kudus, 5.000 orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Tiba-tiba datanglah para imam, kepala pengawal, dan orang Saduki. Mereka ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka marah kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian mereka menangkap Petrus dan Yohanes, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Apakah mereka takut? Yohanes dan Petrus ternyata tidak. Walaupun Petrus dan Yohanes di penjara, mereka tidak takut karena ada Roh Kudus. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat berkumpul mengadakan sidang. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dengan kuasa mana mereka menyembuhkan? Petrus berkata, orang sakit disembuhkan karena nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Mereka menjadi heran. Loh, ini Petrus dan Yohanes, mereka kan enggak terpelajar, mereka tidak pintar. Tapi kok bisa ngomong seperti itu ya? Mereka heran. Dan karena mereka pun melihat seperti itu, mereka semakin marah dan melarang Petrus dan Yohanes memakai nama itu. Namun karena mereka melihat banyak yang disembuhkan, akhirnya mereka melepaskan Petrus dan Yohanes. Dan mereka pun kembali ke teman-temannya. Dan akhirnya Petrus dan Yohanes berdoa bersama-sama, meminta terus keberanian untuk memberitakan firman. Demikian firman Tuhan hari ini, luar biasa. Yuk kita sama-sama terus menjadi berani, bersaksi, karena ada Roh Kudus yang membuat kita tidak takut lagi. Haleluya. Yuk adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita asah firman dulu. Ada pertanyaan dari Kak Desri. Yang pertama adalah, siapakah dua tokoh di dalam Alkitab yang dihadapkan di Mahkamah Agung? A. Yohanes dan Petrus. B. Yohanes dan Thomas. Jawabannya di bawah ini. Asah yang kedua. Mengapa Petrus dan Yohanes dihadapkan di Mahkamah Agung? A. Menolong orang sakit. B. Mendengarkan firman. Jawabannya di bawah ini. Asal firman yang ketiga. Mengapa Yohanes dan Petrus berani untuk berkata-kata di hadapan Mahkamah Agung, berkata Tuhan Yesus? Siapa yang membuat mereka berani untuk berkata-kata? A. Roh Kudus. B. Diri sendiri. Jawabannya di bawah ini. Hebat semuanya, sudah mendengarkan firman Tuhan? Keren-keren semuanya. Yuk kita tutup dalam doa. Kak Desri percaya Roh Kudus membuat kita semuanya menjadi bisa, menjadi tidak takut, menjadi berani memberitakan firman Tuhan, berani berkata benar, berani semuanya jujur. Amin. Yes, yuk kita satu dalam doa. Mama, papa semuanya, adik-adik yang manis, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, Tuhan terlalu baik,
Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus-Mu Bapa, diam di kami semua, di hati kami semua, yang membuat kami menjadi tidak takut lagi, yang membuat kami ada damai sejahtera, yang membuat kami terus bersuka cita. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, biar Roh Kudus memimpin kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Dah, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Mari kita sama-sama katakan, bersama Tuhan Yesus kita dahsyat, hebat, luar biasa. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Haleluya. God bless you.